Oke, jadi saya bisa yakinkan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami, baik pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Ya, jadi luka-luka yang kita dapat semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga selain yang diduga ada tanda-tanda kekerasan di sana, namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Seperti itu. Apa ada perbedaan Pak dari otopsi pertama Pak? Perbedaan signifikan Pak? Titik tewasnya. Ya. Perbedaan signifikan dari otopsi pertama itu apa Pak? Oke, jadi kalau apakah ada perbedaan apa tidak, kami tentu nanti akan kita lihat sama-sama ya pada saat kita perbandingkan di sidang pengadilan. Dari ahli yang pertama yang melakukan otopsi pertama, sekalipun juga kami yang melakukan otopsi ulang. Otopsi ulang ini tentunya ada plus minusnya pastinya ya. Tentu gambaran luka pun pasti akan lebih baik di otopsi yang pertama daripada yang otopsi kedua. Tapi dari kita bisa lihat bahwa otopsi yang kedua ini kami masih bersyukur banyak baik itu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dari tim yang kami siapkan, penasehat kami juga semua memberikan petunjuk bahwa gambaran luka-luka yang kita temukan pada tubuh masih cukup jelas. Setelah kita review lagi baik dari tubuh, baik saat kita melakukan pemeriksaan, dari foto serta gambaran mikroskopik, kita masih bisa meyakini bahwa luka-luka itu adalah misalnya luka tembak yang ada di tubuh korban itu masih jelas sekali. Sehingga kalau dikatakan bagaimana apakah perbandingannya antara otopsi pertama dengan otopsi kedua, terus terang nanti kita sama-sama lihat di pengadilan pada saat kita hadir sebagai memberikan kesaksian. Dan saya rasa dari Bareskrim juga bisa melihat memperkuat keyakinannya dari hasil otopsi ulang ini dengan otopsi yang pertama. Bagaimana nih, apakah ada perbedaan atau tidak? Yang jelas kami melihat bahwa pada otopsi kedua ini luka-luka yang ada itu jelas masih bisa kita identifikasi, baik itu sebagai luka tembak masuk maupun ada yang sebagai luka tembak keluar. Ada dua arah tembakan dari depan dan belakang Pak. Ada berapa tembakan Pak? Apakah menembak berapa Pak? Kita melihat bukan arah tembakan, forensik tidak melihat arah tembakan, tetapi arah masuknya anak peluru. Arah masuknya anak peluru kita lihat ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar, seperti itu. Dan itu memang bisa kita jelaskan dari hasil pemeriksaan lain, termasuk hasil pemeriksaan kami, kita bisa jelaskan sekali bagaimana arah masuknya anak peluru itu ke dalam tubuh korban, serta bagaimana dia secara sesuai dengan lintasannya, dia akan keluar dari tubuh korban. Seperti itu. Kira-kira berapa penembak Pak? Jadi kalau berapa penembak saya tidak bisa jawab. Kami bukan saksi mata, tapi memang dari luka-luka yang ada itu tadi, ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Mungkin gimana? Ya, sesuai mungkin teman-teman sudah pada tahu ya lokasi luka tembaknya di mana saja. Sudah di ini ada 2 luka yang fatal tentunya ya, ada 2 luka yang fatal, yaitu luka di daerah dada dan di kepala. Itu sangat fatal. Iya. Kata keluarga korban ada otak pindah ke dada, itu bagaimana tanggapan? Jadi gini, kita semua apa yang didapatkan pada tubuh korban itu kita lihat yang jelas sudah dikembalikan pada tubuh korban, dan memang ada hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah adanya misalnya kebocoran atau apa, karena banyak luka-luka di tubuh korban, sehingga memang yang jelas tidak ada organ yang hilang dan semua dikembalikan ke tubuh jenazah. Seperti itu. Luka di itu jelas itu rikoset ya, jelas berdasarkan ada dari tubuh apa yang ada itu merupakan rikoset, udah seperti itu ya. Tidak ada kekerasan di tempat lainnya. Saya bisa pastikan di sini dengan penelitian kami tidak ada kekerasan selain kekerasan senjata api, seperti itu. Dan memang yang fatal adalah 2,
yaitu di dada dan di kepala. Itu yang fatal. meninggal, Pak? Yang fatal, iya. Pasti Kalau bikin meninggal. kalau memar di badan itu Tidak ada kekerasan lain selain kekerasan senjata api. Apakah jaraknya dekat, Pak? Jarak tembakannya dekat? Kalau ya itu sorry. Jarak tembak. Jadi kalau cara luka yang ada di tangan itu memang ya tadi seperti saya katakan itu adalah alur lintasan anak peluru ya. Jadi kita tidak luka bagaimana anak peluru itu masuk ke dalam tubuh dan kemudian keluar serta keluar dan mengenai organ tubuh lainnya termasuk di jarinya seperti itu ya. Tadi kan dikatakan ada 2 luka fatal, Dok. Itu ada 2 luka fatal di Ya. dada dan di kepala. Ya. Berapa jarak tembak yang Kalau jarak tembak kami sudah tidak bisa melihat lagi ya karena ciri-ciri luka yang kita temukan pada tubuh pada saat otopsi kedua itu memang sudah luka bentuknya sudah pasti jenazah sebelum pada saat otopsi pertama kan sudah dibersihkan dan segala macamnya. Dan jadi dan bentuk luka kelim lecet ataupun yang kita temukan pada luka tersebut juga sudah tidak bisa kita warnanya ataupun bentuknya sudah tidak sesuai lagi dengan yang asli. Nah sehingga kita tidak bisa menentukan apakah ini memperkirakan sebagai luka tembak jarak jauh atau jarak dekat atau sangat dekat seperti itu karena ciri-ciri luka yang ada di tubuh saat ini sudah tidak bisa kita interpretasi lagi karena sudah tidak fresh. Dok, Mungkin begitu ya. berarti penyebab kematian itu tembakan ya? Ya, kekerasan senjata api yang kita temukan di tubuhnya. Begitu ya. Ditemukan otaknya pindah ke perut. Ya, maksudnya itu tadi. Semua setiap tindakan otopsi pasti akan organ-organ itu pasti akan dikembalikan ke tubuhnya. Namun memang pasti ada pertimbangan-pertimbangan baik itu misalnya adanya bagian-bagian tubuh yang terbuka sehingga pada saat jenazah itu akan ditransportasikan pasti ada pertimbangan-pertimbangan ke sana juga. Seperti itu. Ya. Iya. Kenapa? Jadi yang jelas dikembalikan ke tubuh, namun memang ya itu tadi ada yang dengan pertimbangan karena jenazah akan ditransportasikan sehingga harus dia lakukan beberapa tindakan yang seperti tadi ditempatkan di tempat-tempat agar tidak mengalami ceceran dan segala macam. Dokter, dari Ya. tembakan di kepala dan di dada itu apakah ketahuan, maksudnya udah bisa diketahui tembakan mana yang pertama kali diterima oleh almarhum Yosua? Ya, yang jelas luka yang fatal itu. Jadi saat ini tentunya sekalipun ada informasi yang bisa kami bagi kepada masyarakat, namun ada informasi-informasi yang tentunya harus kami jaga karena itu bagian dari penyidikan yang sedang terjadi. Namun kami bisa sampaikan ada 5 luka tembak masuk, 4 luka tembak keluar dengan yang fatal adalah di dada dan kepala. Begitu ya? Ya. Untuk kaliber atau ukuran itu kami udah nggak bisa tentukan. Pada saat kita lakukan otopsi kedua ini, otopsi ulang ini, bentuk lukanya itu sudah tidak asli lagi ya, tidak sama seperti aslinya. Adanya pembusukan ataupun adanya pemberian formalin ya pengawetan jenazah itu tentunya akan membuat bentuk luka itu mengalami perubahan. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa tentukan lagi tidak bisa seenak kalau kita otopsi pada jenazah yang fresh. Namanya otopsi ulang. Jadi ada keterbatasan namun ini yang terpasti dan kita bisa sampaikan kepada masyarakat dengan menggunakan keilmuan kita yang sebaik-baiknya dari forensik bahwa memang luka-luka itu betul adalah kekerasan senjata api dan tidak ada luka-luka lain selain kekerasan senjata api. Begitu. Ya. Nah, sebelumnya kan sempat ada foto yang memperlihatkan ada sejumlah luka di bagian tubuh brigadir J. Nah, itu apakah sudah teridentifikasi pada otopsi kedua ini atau memang jangka waktu? oh enggak, jadi justru itu yang menjadi fokus kami ya. Justru menjadi fokus kami untuk melakukan pemeriksaan sesuai informasi yang kami dapatkan juga dari keluarga pada bagian-bagian tubuh tertentu. Itulah yang kita lihat. Dan memang sudah kita pastikan baik secara makroskopik dengan menggunakan pemeriksaan dengan cahaya forensik ya serta dengan mikroskopik bahwa itu kita pastikan tidak ada luka di sana.
ya begitu. Oke? Kan ada 5 tadi kan yang masuk peluru masuk dan 4 yang keluar. Ya. 4 itu gimana aja nih kayak? Oh mungkin itu nanti saya pasti akan lebih jelaskan lebih jauh di sidang pengadilan. Berarti kalau Ya? misal 5 ada 9, berarti 9 kali tembakan atau ada peluru yang bersarang? Tidak, tentunya 5 luka tembak masuk, bukan 5 kali tembakan. Oke. Ya, kalau secara forensik kita tentukan kenapa? Terus 4 yang keluarnya itu berarti? 4 ya, berarti tentu ada 4 keluar. Masih ada 1 yang bersarang. Ya, betul. Yang bersarang di mana? Yang sesuai dengan sesuai dengan trajektorinya dari arah alurnya itu kita bisa tentukan ada yang bersarang di dalam tubuh. Gitu. Ya. Yang masuk berarti itu diperkirakan dekat dok jarak Ya. tembak. Kenapa? Yang bersarang di tulang belakang ya, ada di dekat tulang belakang. Itu yang bersarang di situ. Gitu. Jadi dia sampai Oke? keluar itu jarak tembaknya dekat dok. Saya tidak bisa, kita gini, dari pola luka, ciri-ciri luka yang kita lihat itu kita tidak bisa lagi tentukan ini luka tembak jarak jauh atau dekat atau sangat dekat karena gambarannya sudah sama. Ya, tidak ada ciri-ciri seperti kelim api ataupun kelinta atau sudah tidak ada lagi sehingga kami juga sudah tidak bisa mengidentifikasi ini apakah jauh, dekat atau sangat dekat begitu, ya. Dokter Oke? kayak jarinya patah diduga akibat apa ya? Itu adalah yang jarinya itu adalah trajektori ya, alur lintasan anak peluru. Jelas sekali keluar dan mengenai jarinya. Jadi itu memang alur lintasan. Jadi kalau bahasa awamnya mungkin tersambar ya, seperti itu. Itu 2 jari Oke ya. apa? Berapa jari? Ada 2 ya, di kelingking sama jari manis tangan kiri. Kiri. Saat melindungi ya. diri gitu ya dok ya? Kalau melindungi diri apa enggak saya nggak tahu, tapi memang sesuai analisa kami terkait arah lintasan anak peluru itu juga memang sesuai dengan arah lintasannya ketika keluar dari tubuh tersebut. Ya, Soal kuku oke? dicabut itu benar nggak dok? Oh enggak ada kuku dicabut, tidak ada sama sekali. Penegasan aja dok. Ya, Terkait penegasannya aja dok, seperti apa kasusnya? Maksudnya kejadiannya secara forensiknya dari dokter sendiri dianalisa apa dok? ya itu tadi saya penegasannya seperti ini bahwa kita sudah lakukan pemeriksaan sebaik-baiknya terhadap tubuh Brigadir Yosua dengan keilmuan forensik sebaik-baiknya dengan semua pemeriksaan yang kita miliki baik secara otopsi maupun pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan hingga pemeriksaan mikroskopik. Semuanya tadi kita sudah sampaikan dalam dokumennya, sudah kita berikan kepada Barreskrim dan semoga ini bisa memperkuat, memberikan keyakinan buat penyidik sebetulnya luka-luka yang terjadi seperti apa, ada di mana saja supaya tidak ada lagi keraguan-keraguan bagi penyidik tentang kejadian ini.